Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat podcast ya hari ini. Kita sesuai momen menjelang Hari Raya Idul Adha, kami menghadirkan narasumber. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Sorong, Bapak Ahad Saka, SAG MPDI. Banyak hal yang bisa kita tanyakan sahabat podcast, terutama terkait dengan Idul Kurban ini ya, tentang bagaimana sebenarnya ketentuan pembagian hewan kurban, terus syarat-syaratnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kita untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, tentunya beliau juga sudah begitu paham sebagai Ketua MUI dan bagaimana peran MUI juga dalam perayaan Idul Kurban, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong ya, yang kita tahu juga setiap tahun begitu banyak juga berperan, terutama dalam pembagian hewan kurban kepada masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Sorong. Baik, tidak perlu berlama-lama sahabat podcast, ikuti perbincangan kami bersama Bapak Ahad Saka, SAG MPDI. Baik, Assalamualaikum Pak. Dipanggil sapanya Pak Ahad ya? Ya Pak. Oke, beliau ini putra asli MUI, sahabat podcast, Bapak yang tentunya sangat disegani, dikagumi ya. Baik, Pak Ahad, untuk menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ya, yang kita identikan dengan Idul Kurban, itu bisa sedikit dijelaskan Pak Ahad, kenapa Hari Raya Idul Adha ini diidentikan dengan Idul Kurban, Pak Ahad? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya baik, saya akan sampaikan kenapa Hari Raya itu diidentikan dengan Hari Raya Kurban. Memang sama Hari Raya Idul Adha. Iya. Atau ada Hari Raya Idul Kurban. Mengatakan kita melihat dari sejarahnya Rasulullah SAW, ketika dia ingin untuk khutbah, pada itu dia mengatakan dengan khutbah Idul Adha itu sama dengan Hari Raya Kurban. Iya. Di mana Hari Raya Kurban itu dijelaskan di dalam salah satu surat Al-Kautsar, di mana fasalli lirabbika wanhar. Iya. Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Oh iya. Maka di situ diwajibkan bagi kita, tapi bagi yang mampu. Nah, ketiga yang makan kemampuan itulah, ya artinya orang yang mau berkorban, bukan saja dia ingin berkorban, tapi dia harus bagaimana merasa bahwa kepedulian terhadap orang-orang yang bisa menerima. Dan itu adalah pakaian miskin. Jadi bagi orang yang mampu. Kemudian bagaimana syaratnya orang berkorban? Ya, untuk korban misalnya kalau kita ingin dengan sapi, ya minimalnya kan ditentukan 7 orang. Iya. Ya. Kalau sapi, kalau kambing itu dimintakan 1 orang 1 ekor. Oh, 1 orang 1 ekor kambing ya? Ekor kambing itu sudah syaratkan seperti begitu. Nah, kemudian untuk kita kan bagaimana untuk pembagiannya, cara pembagiannya itu yaitu ditentukan bagi orang yang berkorban. Misalnya saya yang berkorban atau 7 orang, itu 7 orang yang berkorban. 7 orang berkorban, bolehkah dia makan dalam daging korban? Boleh ya? Boleh. Berapa persen kalau dia diambil bisa. Itu dia wajib juga bisa. Misalnya kita 7 orang, ya 7 orang ditimbang sapinya misalnya berapa kilo. Iya. Bisa kita keluarkan ya per orang itu kita lihat bisa. Jadi itu tidak diwajibkan, tidak seharusnya orang yang berkorban tidak dapat, dia harus dapat juga. Jadi diperbolehkan tidak apa-apa untuk kita makan ya? Iya. Makan. Hanya pada intinya kan dia untuk berkorban, tetapi dia juga bukan korbannya juga. Bukan dijelaskan bahwa dia dilarang atau diharam, tidak. Boleh dimakan. Iya. Kalau yang saya baca kalau nggak salah sepertiganya gitu ya. Sepertiga dia harus dapat ya. Gitu ya. Satu sisi saya pernah mendapat WA juga dari teman gitu. Dia katakan yang berkorban, kok berkorban untuk orang lain kok kamu nggak makan, nggak boleh katanya, haram banget. Ya. Berarti ini masih nggak boleh, dibolehkan. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, lanjut Pak Haji. Jadi kalau misalnya orang yang mampu berkorban 1 ekor sapi misalnya itu kan lebih baik lagi ya. Jadi sesuai kemampuan. Bisa gitu, ya. Itu tergantung orangnya saja. Iya. Bahkan korban ini dimudahkan. Iya. Kita bisa kan sebagai arisan, sebagai
Kita buat arisan. Jadi dalam 1 tahun itu mungkinnya kita berapa persen kita per orang, 7 orang. Jadi bisa diringankan. Misalnya sapi kita taruhlah 20 juta. Iya. 20 juta dibagi 7 orang. Iya. Berapa persen per orang? Kita bisa cicilan. Turun-turunan begitu. Jauh hari sebelumnya ya. Sebelumnya kita bisa cicilan. Sudah dicicil-cicil gitu. Iya. Jadi tidak berat bagi kita. Ya bagi orang yang mampu yang bisa dia langsung beli enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Misalnya kan kita mau berkorban semua, harus kita ingin untuk berkorban. Iya. Nah, kalau kita tidak mampu ya kita harus cicilan saja, cicilan. Jika mungkin cicilan misalnya sapinya 10 juta ya mungkin kita 7 orang dibagi berapa besar. Jadi tidak terlalu memberatkan. Itu seperti kami di kabupaten biasa ibu pengajian itu. Iya. Ada kelompok yang gitu. Kelompok itu mereka sudah nyicil arisan itu untuk kurban. Sedemikian ini pengen banget gitu ya Pak ya itu. Terus untuk pembagiannya Pak Haji ini untuk apakah tetangga-tetangga diutamakan dulu karena seringkali sudah kita di kompleks dulu terus baru keluar gitu. Itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya pembagiannya itu kan kita harus terdaftar dulu. Terdaftar itu di mana orang-orang yang hak dulu. Yang hak itu siapa-siapa Pak Haji? Misalnya yang fakir miskin atau ibu-ibu yang janda, yang tidak mampu, ya kita lihatkan mereka dulu. Ya kalau bagi kita yang memang bisa dalam 1 bulan kita bisa merasakan makan daging, ya kenapa kita harus buru-buru untuk kita dapat? Kita memikir orang yang mungkin dalam 1 tahun ini dia tidak pernah. Ya contohnya seperti orang yang tidak mampu, kita bagi dulu. Jadi mestinya memang sudah misalnya dari penyelenggara satu kompleks sudah punya data siapa-siapa fakir miskin yang perlu diberikan. Itu yang utama dulu ya Pak Haji. Setelah itu baru di wilayah kompleks. Tapi terkadang bahwa diutamakan di sekitar kompleks dulu baru nanti sisanya baru. Sebenarnya itu yang seharusnya kita utamakan orang yang mampu, yang berhaknya dulu. Yang haknya dulu yang mendapatkan itu ya. Begitu. Nah, kalau memang ada kelebihan ya kenapa tidak kita harus dapat juga. Kan kita dalam satu kompleks kan kita bisa tahu siapa yang mungkin setiap hari dia bisa makan daging, siapa yang per minggu saja ataupun dia tidak pernah makan daging. Karena di dalam kompleks misalnya pemukiman itu tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang tidak mampu gitu ya. Itu yang kita perlu utamakan dulu gitu. Makan juga. Makan untuk mereka dulu. Ya Pak Haji, untuk hakikat dari Idul Kurban sendiri ini apa sih Pak yang ingin kita dapatkan? Ya, hakikatnya di sini ya satunya kan bagaimana kita merasa bahwa korban itu bukan saja kita mendapatkan nilai yang ini saja, tetapi kita harus mendapatkan nilai yang di akhirat juga. Karena korban itu sendiri kan bukan semata-mata kita berkorban untuk makan, tapi nilai pahalanya itu yang kita cari. Yang kita cari bukan untuk nilai makan ya kita. Yang utama adalah pahalanya. Karena kita Nabi Muhammad juga kan selalu tidak pernah meninggalkan ini ya. Dari sejarah bagaimana Nabi Ibrahim rela untuk berkorban anaknya. Tapi ini bukan merupakan kewajiban bagi kita. Karena kewajiban berarti setiap orang harus berkorban. Tidak tapi juga. Bagi kan kini kan sunnah Rasulullah yang lakukan berkorban, kita ikuti bagi orang yang mampu. Sunan muakkad ya Pak. Itu sunan muakkad itu seperti apa Pak? Sunan muakkad itu kan boleh dikerjakan kita mendapat pahala, tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Jadi kalau saya berkorban ya saya mendapat pahala. Ya, misalnya saya satu keluarga ini saya mau berkorban untuk keluarga saya tidak apa-apa. Itu memang bagus. Gitu ya. Gitu. Tapi merupakan suatu apresiasi yang patut kita coba jika misalnya ada warga yang katakanlah hidupnya di bawah garis kemiskinan, tapi dia berusaha sekali untuk berkorban begitu ya. Ada yang begitu ya. Karena dia kan ingin untuk mendapat nilai pahalanya, bukan dapat nilai, bukan ingin untuk apa enggak. Iya. Gitu. Kalau di wilayah Kabupaten Sorong sendiri seperti apa Pak Ahad sendiri melihat dari warga Muslim berkorban? Jadi kalau di Kabupaten Sorong sendiri saya sering kan bersama dengan pemerintah. Ketika ada sumbangan korban yang mau diberikan, mereka koordinasi dengan kami MUI. Kemudian kami memberikan kepada kita lihat sesuai dengan masjid-masjid yang memang betul-betul belum ada sentuhan untuk korban. Di situ juga kami juga sudah sampaikan kepada warga, utamakan dulu pada warga-warga yang memang tidak mampu. Mereka juga merasakan dulu korban itu.
Cukup banyak masjid di wilayah Kabupaten Ada di Sorong ya cukup yang banyak. belum Ya. tersentuh begitu. Jadi kalau di sana kabupaten biasa kita lihat masjid yang memang ke dalam yang agak jauh dari perkotaan. Kalau yang di perkotaan ini yang memang mereka kan dengan mereka kan mampu lah. Warganya mampu, Orang mampu. iya. Yang di luar kan yang kita utamakan. Oh, itu ditamakan. Makanya dari pemerintah ya dia harus bersama dengan MUI untuk bagaimana bisa melihat di mana titik-titik yang perlu kita berikan. Jadi sudah ada datanya Pak Haji ya. Betul ada sentuhan langsung kepada masyarakat yang memang tidak mampu untuk mereka. Untuk tahun-tahun lalu itu kisaran-kisaran berapa dari Pemda Kabupaten mengalokasikan untuk di MUI sendiri? Kalau ini kan tergantung pimpinannya. Iya ya. Ya, terbanyak biasanya berapa? Iya. Nah, kalau ini sekarang ini ya kurang lebih sekitar 15 masjid. Ya. 15 masjid yang mendapatkan. Ya. Satu masjid 1 ekor sapi. 1 ekor sapi ya. Oke. Nah untuk ketentuan penyembelihannya nih Pak Haji, kan biasanya saking banyaknya itu satu masjid misalnya dia bisa sampai 10 ekor sapi karena kewalahan tidak bisa melakukan penyembelihan 1 hari, itu ditunda misalnya 2 hari 3 hari itu bagaimana? Itu kan ada hari tasyriknya. Hari tasyriknya kan 3 hari. Jadi hari ini besok lusa itu bisa. Kalau lewat dari 3 hari? Ya itu sudah masuk ke amal biasa saja, itu bukan korban lagi. Jadi... Korban itu ditentukan waktunya. Jadi setelah Idul Adha, setelah itu mereka korban. Besoknya hari tasyriknya kan 3 hari. 13 14 itu harus. Sudah harus ya. Tanggal 10 kan 9 kan 9 Dzulhijjah korban. 12 13 14. Nah, kalau saya sudah di luar daripada itu bukan saya korban, itu kan ya sebagai amal-amal biasa gitu ya. Tapi ya semua diterima juga. Iya, pahalanya ya. Yang pasti bahwa ketentuannya itu hari tasrik 3 hari tidak boleh melebihi itu ya. Tapi yang paling bagus setelah sholat Id langsung ya. Iya, kalau itu lebih afdalnya kan sampai selesai. Lebih afdalnya sholat Id dilaksanakan gitu ya. Oke. Untuk pelaksanaan sholat Id ini sendiri kan juga terkait dengan ibadah haji ya. Itu di sana. Jadi bagaimana Pak Haji ini melihat bahwa kita sholat Id di sini di umat kita di tanah suci sana sudah wukuf. Nah kemarin juga ada perbedaan ini. Bagaimana mungkin untuk nantinya pada tanggal 29 seperti apa? Sebenarnya perbedaan itu kan tidak ada masalah bagi kita. Ya kan kalau dari Muhammadiyah sampai NU kan ada. Kalau Muhammadiyah tahun ini kan tanggal 28. Itu sama dengan di Arab Saudi. Kita juga tanggal 28. NU sesuai juga tanggal 29, tapi itu tidak ada masalah. Perbedaan soal biasa. Soal biasa ya, yang kadang juga masyarakat bingung gitu Pak. Ya, artinya bahwa kita sudah masuk, ternyata belum. Artinya seperti itu ya. Tapi memang itu ya perbedaan itu wajar ya, tidak perlu dipersoalkan ya. Mungkin Pak Haji bisa sedikit menjelaskan bagaimana sih kita di kalangan Muslim begitu menjunjung tinggi adanya perbedaan yang pada gilirannya ada tentu menyatukan kita. Iya, sebenarnya kalau perbedaan bagi kita itu kan merupakan kalau saya lihat kita perbedaan di antara kita orang Muslim ini sebenarnya itu merupakan satu hikmah bagaimana untuk kita itu bisa memperbaiki artinya bisa menyesuaikan perbedaan itu. Tapi bukan kita terus untuk menyalahkan prinsip kita, kita yang menang, kita sayang tapi perbedaan itu kita tetap ada. Tapi kan itu untuk bagaimana kita bisa mempersamakan atau memberikan perbedaan itu. Dalam arti seperti macam kemarin Idul Fitri kan sama juga. Ya kita puasanya sama-sama. Lebarannya itu ada yang Muhammadiyah selalu duluan, NU yang di berikutnya ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan bagi saya. Iya benar. Iya begitu kan bagi saya tidak persoalkan. Nah untuk MUI Kabupaten Sorong sendiri selama ini peran strategis yang telah dilakukan kepada umat Muslim apa aja nih Pak? Ya jadi strategi kita itu yang pertama untuk MUI Kabupaten Sorong ya kita selalu adakan rapat koordinasi dengan semua tokoh agama. Tokoh agama itu terlintas agama, terlintas agama sudah lengkap bahwa di situ ada Muslim, non Muslim juga pun ada di situ. Bagaimana kita sama-sama kan kondisi yang ada di Kabupaten Sorong dan itu kita setiap bulan kita diprogramkan. Kita harus MUI begitu. Ada pertemuan khusus dengan saudara-saudara kita yang non Muslim. Kemudian juga di samping itu juga kami juga akan sosialisasi kepada semua pengurus MUI yang ada di distrik. Itu.
Wilayahnya cukup luas ini Mui Wilayahnya cukup Kabupaten luas. Sorong ya. Jadi begitu. Nah, yang cukup rawan nanti adalah pada saat menjelang pesta demokrasi Ya, juga nih. makanya kami juga kemarin sudah sosialisasi ke distrik-distrik bahwa Ya, ke depan 2024 ini tentu kita sama-sama tahu bahwa itu adalah pesta demokrasi, dan demokrasi ini belum tentu kita bilang bahwa aman, kan ini ya sudah waktu-waktu yang memanaskan. Maka kita ingatkan, kita imbauan kepada umat bahwa mari sama-sama kita melihat orang yang betul-betul yang mana bisa mewakili untuk kita. Kadang-kadang kita bisa menyalahkan kita punya diri sendiri, karena kita setelah memilih nanti kita bilang wah orangnya enggak ini. Ini waktunya. Maka kita mau peran di situ untuk memberikan masukan kepada warga itu bahwa mari kita lihat bagaimana kalau bisa pilih orang-orang yang betul-betul bisa bersama dengan kita. Gitu. Gitu. Kalau organisasinya sendiri sebenarnya MUI kan tidak berpolitik. Iya, gitu MUI ya. tidak berpolitik. Tapi mungkin bisa. Ya, kita mengarahkan bagaimana buat bisa jadi aman lah. Ya, jangan warga itu merasa ini kita harus. Gitu. Selama menjadi ketua MUI, apa sih yang kendalanya gitu Pak Ahad dalam merangkul warga? Gitu. Memang kita jadi ketemu ini tanggung jawab juga agak berat. Iya. Ya, ketika ada warga yang melakukan warga ini, ya terutama pihak pemerintah, artinya ya karena kita kerja ternyata mitranya pemerintah, jadi ketika ada permasalahan di masyarakat itu, ya MUI bersama dengan FOB itu sudah turun duluan. Makanya Kabupaten Sorong itu ya boleh dikatakan aman. Paling aman. Sebelum ada pemerintah turun, ya kita tokoh-tokoh agama termasuk MUI, FOB, lintas agama kita sudah turun. Permasalahan yang ada di kabupaten. Tapi akhir-akhir ini belakangan ini sudah agak turun trennya ya tentang persoalan-persoalan yang ikut agama. Beda dengan yang lalu-lalu itu sudah turun. Alhamdulillah sudah turun. Berarti tingkat kesadaran masyarakat juga sudah semakin tinggi ya. Gitu. Oke. Nah, untuk dengan masyarakat yang non muslim juga tentunya selalu ada upaya untuk bagaimana kita selalu hidup rukun gitu ya Pak. Saya akan sampaikan bahwa bagaimana saya sebagai ketua MUI ini saya tidak bisa mengkiri kepada saudara-saudara kita yang lain non muslim, karena bagaimanapun ada orang yang merasa bahwa orang yang berfanatik, artinya orang yang merasa bahwa dia kan dari sisi muslim ya dilihatnya muslim saja. Tapi kalau bagi saya tidak, semua unsur agama itu saya rangkum semua. Makanya ada hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan masyarakat, kalau ketika saya ada, ya alhamdulillah langsung reda reda, karena gitu. Apalagi Pak Haji ini kan putra asli MUI ya. Berarti tinggalnya di ini ya Pak? Saya tinggalnya di Arar. Di Arar ya. Oh, berarti tidak kerepotan juga untuk dengan lokasi yang sangat ini ya? Mudah sekali. Oke. Terkait dengan yang tadi yang ada perbedaan yang kita non muslim dan muslim. Nah, dalam kembali ke pembagian hewan kurban itu. Ada ketentuannya nggak Pak Haji untuk artinya yang muslim tadi oke gitu, tapi kalau kita memberikan kepada saudara-saudara kita yang non muslim itu bisa juga? Sebenarnya bisa saja, tidak apa-apa. Sebenarnya itu kita tidak bisa bahwa bilang wah ini nanti hukumnya itu haram, tidak boleh, karena kita juga bertetangga kok itu. Artinya Islam ini kan apa namanya rahmatan lil alamin. Orang itu bisa melihat kita, mereka bisa dengan kita karena itu kita punya sedekah, kita punya ini ada lebih, kenapa bisa dikasih? Kalau bagi saya, kalau untuk saya dikasih tidak apa-apa. Apalagi kita dengan satu lingkungan. Kalau ada lebih kita kasih. Begitu. Contohnya saja seperti saya di Arar sana, pembagian sampai sudah cukup, saudara-saudara kita yang non muslim saya kasih. Kalau di Arar biasanya sampai berapa ekor Pak Haji? Biasa sampai ada 3, 4. Oh, 3-4 kali itu bisa menyangkut semua warga, mencukupi ya. Jadi bisa pesta daging. Kasihan teman saudara-saudara kita ya. Bukan kita lihat dari segi agamanya, tapi kita lihat dari segi manusianya.
manusianya kita kan hidupkan bersosial, bagaimana kita harus begitu. Oke. Gitu. Berarti tidak ada masalah Tidak ada gitu ya. masalah. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kita menyambut pelaksanaan Idul Adha ini Pak Iya. Haji untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Sorong. Iya, khususnya. kalau saya untuk himbauan kepada seluruh masyarakat, Iya. marilah kita bersama merayakan Idul Adha, Idul Kurban ini. Marilah dengan sukacita yang baik. Kemudian kita harus saling memberikan yang artinya kita utamakanlah kepada orang-orang yang betul berhak untuk menerima ya korban itu. Nah, ketika kalau sudah biar, kenapa kita tidak bisa berikan kepada orang lain? Tidak apa-apa. Kalau bagi saya begitu. Untuk itu, untuk menjaga hari raya Idul Fitri ini, Idul Adha ini berjalan dengan baik, marilah kita sama-sama menjaga keamanan kita, menjaga di mana lingkungan kita berada. Semoga perayaan ini kan bisa membawa kepada semua orang, yang mendamai kepada semua orang gitu. Kalau di wilayah Kabupaten Sorong itu tiap tahun juga takbiran ya untuk tiap ini selalu saya lihat hadir. Ya kita biasa kan mau kan PHBI kita sudah PHBI bekerja sama dengan PHBI. Kemarin kami himbauan bahwa untuk menghadapi 2014 ini yang memanaskan, maka kami himbau kalau bisa untuk takbiran itu jangan lagi dipergunakan dengan roda 2, dengan roda 4 saja. Karena roda 2 kadang-kadang bisa terjadi kecelakaan. Kami himbau dari MUI untuk harus mengurangi tingkat kecelakaan ya. Jadi lebih tertib memang pakai mobil gitu ya. Berarti hati untuk takbiran jalan-jalan ini pakai mobil juga ya. Biasanya rutenya dari mana Pak Haji kalau di wilayah kabupaten? Kan dari alun-alun sampai kita putar keliling sampai jauh begitu ya. Jadi ada semarak nuansanya sekali ya. Nah, kemarin ya himbauan kita itu karena kita melihat dari pengalaman yang kemarin itu banyak yang anak-anak muda yang pakai motor, akhirnya ada kecelakaan atau ada bunyi-bunyi mesin yang kurang bagus. Nah, itu memang ya kita lihat ada hikmah juga, tapi hikmahnya kan kurang ini. Nah, sekarang kami himbaukan kalau bisa ada takbiran keliling. Petasan tidak perlu. Petasan juga pun tidak perlu. Nah, kemudian dipakai roda 4. Iya. Sebenarnya hikmah yang ingin dipetik dari takbiran itu apa sih Pak? Nah, sebenarnya itu hanya kita kan siar saja, kita keliling bagaimana untuk menyemarakkan bahwa besok itu kita harus berhari raya. Tapi kalau hikmahnya kan apa yang kita dapat. Kadang-kadang juga kita ini bisa terjadi, tapi hanya untuk menyampaikan kepada orang masyarakat yang sekitar itu bahwa besok itu sudah yang untuk kita bahwa yang beda untuk sholat Idul Adha ini adalah ada satu sunnah juga untuk kita melaksanakan ibadah puasa juga ya Pak Haji ya, dimulai kalau nggak salah mulai tanggal 20 besok. Iya, kita sudah sunat untuk puasa sunat itu. Sunnah Zulhijjah itu ya. Oke. Mulai besok itu kita sudah harus berpuasa sunat. Sudah ada dengar-dengar berapa Pemda Kabupaten Sorong akan mengalokasikan hewan kurban untuk tahun ini? Sementara yang saya dengar, tadi saya berkoordinasi dengan Kesra, Pak saya dari Kesra. Insya Allah mungkin sekitar ditaruhkan minimalkan 15 sampai 20 ekor. Lumayan ya, alhamdulillah itu ya. Masjid yang memang di luar daripada perkotaan itu. Oh, yang sudah terdata. Yang di Seget sana. Oh, Seget itu. Sulawesi Selatan. Iya. Berarti kalau misalnya untuk mau penyembelihan berarti H- berapa di bawah itu hewan kurbannya itu Pak Haji? Itu kurang lebih kan ini sudah mulai, sudah jalan ini. Sudah jalan, sudah mulai didistribusikan. Iya, karena untuk yang jauh-jauh ya. Oh, sudah di wilayah Segat itu semua itu ya. Iya. Baik Pak Haji, saya kira demikian perbincangan kita tentang Idul Adha, tentang hewan kurban dan tentang peran MUI yang meskipun singkat tapi saya kira sudah cukup padat untuk kita ketahui bersama. Yang pasti bahwa Idul Kurban ini intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pahala ketakwaan kita, dan juga jangan lupa untuk kita bersosialisasi juga dengan masyarakat sekitar kita, memupuk kebersamaan dengan masyarakat yang non muslim ya Pak Haji ya. Saya kira itu demikian sahabat podcast perbincangan kita pada siang hari ini dengan Bapak Ketua MUI Kabupaten Sorong, Bapak Ahad Saka SAG MPDI
kita ucapkan moga beliau selalu diberikan kesehatan ya Pak Haji ya, Amin. bisa membimbing umat Islam di wilayah Kabupaten Sorong. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.